Ya, belum tuntas Indonesia mengatasi pandemi. Kita sekarang sudah harus bersiap menghadapi fenomena La Nina. Ada bencana banjir, longsor, dan juga tanah bergerak. Begitu juga dengan angin puting beliung di depan mata. Dan kita harus tetap waspada. Kita sekarang lihat, kami akan memberikan gambaran sedikit kepada Anda soal fenomena La Nina yang saat ini dihadapi Indonesia. Apa sih sebenarnya La Nina itu? Ini dia, ada peta Indonesia dan juga ada sebagian Laut Pasifik. Jadi ini terjadi, kita tahu ada dua fenomena alam yang saling bertolak belakang, La Nina dan El Nino. Kalau El Nino dampak yang dirasakan ke Indonesia itu kekeringan, musim kemarau ya. Nah kalau La Nina dampaknya adalah musim hujan. La Nina ini rata-rata muncul 6 tahun sekali, 2 sampai 7 tahun sekali. Dan ini terjadi saat suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik bagian timur ini turun, suhu permukaan lautnya jadi lebih dingin di wilayah Pasifik. Nah ini meningkatkan kecepatan angin pasat timur. Angin pasat timur adalah angin yang berembus dari utara, dia dari wilayah subtropis ke wilayah garis ekuator atau garis khatulistiwa ke sini. Ya, jadi ini anginnya berembus dari sini dan ini semakin cepat anginnya dan akibatnya apa? Di sini terjadi perairan di wilayah ini akan menghangat, akibatnya banyak terbentuk awan. Oke? Di sini banyak awan, di sini banyak awan, di sini banyak awan. Kalau banyak awan artinya basah, hujan gitu ya. Oke, apa dampaknya sebenarnya untuk Indonesia? Nah ini dia dampaknya. Ini dia dampak La Nina yang akan dirasakan di Indonesia atau mungkin sudah terasa di beberapa wilayah di Indonesia. Mulai hujan terjadi, mulai dari intensitas sedang hingga tinggi. Yang tinggal di Jakarta dari sekitar jam 3 sore tadi hujan deras melanda dan ini adalah salah satu dampak La Nina. Kita lihat Oktober hingga November 2020 seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali rata semua dapat hujan deras. Puncaknya di Sumatera akan terjadi di bulan November, kemudian Desember, Januari terjadi di Kalimantan. Bagaimana juga dengan wilayah lain ya. Jadi ini akan masih terjadi ya, semuanya rata, seluruh wilayah dapat hujan. Kemudian kita bergeser Desember 2020, Februari 2020, Kalimantan bagian timur puncaknya, kemudian Sulawesi juga puncak, Maluku, Maluku Utara dan Papua puncak. Bahkan di Sulawesi dari Januari sampai April 2021 diprediksi masih akan terus dilanda hujan. Sekarang kami ajak Anda melihat citra satelit, gambaran pembentukan awan yang terjadi di sekitar wilayah Indonesia dan ini bisa menjadi patokan untuk kegiatan Anda besok atau 2 hingga 3 hari ke depan ya. Kita lihat sekarang. Ya, ini adalah gambaran dari satelit Himawari. Ini real time, jadi kita lihat. Kalau misalnya warnanya orange menjelang merah, orange ke merah ini adalah pembentukan awan hujan ya. Jadi semakin warnanya pekat, semakin dipastikan awannya gelap dan itu akan turun hujan di wilayah itu. Kita lihat ini ada di wilayah Sumatera nih, awan hujannya banyak. Kemudian sedikit di wilayah Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah juga. Kemudian di wilayah Kalimantan di wilayah bagian di utara Kalimantan, kemudian di Kalimantan bagian selatan juga cukup banyak awannya. Kemudian di Sulawesi di bagian selatan juga cukup banyak awan hujan terbentuk di situ. Kita lihat ya, ini ya. Kemudian ini juga, ini yang cukup pekat adalah warna merah di Jawa di bagian barat, kemudian juga di Selat Sunda. Bagaimana di bagian timur Indonesia? Kita lihat bagian timur Indonesia ternyata juga sudah mulai terbentuk awan hujannya di wilayah Papua, ya di wilayah Papua, kemudian Kepulauan Maluku ya, kemudian di atas di perairan, ya di perairan di dekat tidak jauh dari di selatan Filipina. Ya ini adalah beberapa gambarannya. Anda lihat di sini semakin pekat. Di sini daerahnya sedang hujan, pembentukan hujan yang sangat tinggi di wilayah Laut Cina Selatan. Oke, ini gambarannya selama 2 hingga 3 hari ke depan ini bisa menjadi patokan Anda untuk berkegiatan. Jadi hati-hati untuk Anda yang berada di Sumatera bagian selatan, Jawa bagian barat, Sulawesi bagian selatan, dan Kalimantan bagian selatan dan juga timur. Ya, baik. Jadi sekarang sudah harus siap-siap menghadapi La Nina. Selain harus siapkan masker, juga harus siapkan payung.